Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Quranik Saintia, sebuah ruang obrolan yang menarik tentang seputar pendidikan Islam dan pengembangan generasi muda. Baik, saya sebagai host dalam podcast kali ini, Wahyudi Putra MPD, dan kita kedatangan narasumber Bapak Profesor Duski Samad. Selamat datang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Baik. Baik teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Quranik Saintia. Ini video kita bisa diakses di YouTube ya. Nanti kita posting. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Baik, kita mulai saja dengan pertanyaan yang simple-simple dulu ya Pak ya. Iya boleh. Alhamdulillah. Baik. Nama Bapak lengkapnya Bapak Profesor dengan gelarnya gimana Pak? Oh iya, kalau nama lengkap Duski Samad aja. Ya, Itu nama tambahan. nama tambahan ya Pak ya. Ada dari segi akademik saya sampai pada capaian tertinggi namanya guru besar. Benar Pak. Profesor. Dari segi pendidikan S3, doktor. Dari segi S2-nya magister agama. S1 saya pula lama, doktorandus. Oh ya, gelar lama ya Dan Pak ya. sebelum doktorandus saya BA lagi. Jadi gelarnya itu lengkapnya Duski Samad, BA, doktorandus, kemudian MAG, kemudian doktor, kemudian profesor. Jadi 6, beda dengan orang sekarang. Sekarang kan udah pakai doktorandus loh. Iya, gelar lama ya Pak ya. Dari gelar. Jadi Doktorandus, itu doktoranda, benar Pak. sebuah proses yang ya alamiah saja. Benar Pak. Dengan segala dinamikanya. Iya. Oke. Pada kali ini kita lumayan apa ya Pak ya, berasa bersyukur sekali alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Narasumbernya luar biasa nih, udah malang melintang prestasinya luar biasa ya Pak ya. Amin. Ya, beliau juga ketua senat di UIN ya, di UIN Membonjol kalau saya tidak salah. Kemudian beliau juga sebagai ketua MUI dan Dewan Masjid dulunya Pak ya. Iya. Ya, juga pencetus pesantren Ramadan ya Pak ya. Iya. Ya, sama tahun 2004 ya Pak ya. Iya. Sudah 20. Iya. Nah, sedikit Pak, boleh cerita Pak, Bapak lahir dan di mana dan kapan gitu Pak? Oh iya. Kasih Yudi dan para pemirsa, Iya, podcast pemirsa juga ya. Ya, sahabat saya Quranik namanya Pak. Oh, sahabat Quranik Saintia. Ya, benar Pak, sapaannya gitu. Saya bagian dari proses upaya mengintegrasikan, memperkuat pendidikan ini, Ya, ikut benar, mendirikan yayasan ini, ketua pembina di yayasan ini. Dalam ketika tadi Yudi bertanya tentang bagaimana proses sampai ke titik ini. Iya, benar. 65 tahun Yudi. Oh, 65 tahun. Sebentar Pak, saya hitung dulu Pak. Berarti sekitar tahun berapa Bapak lahir ya? Saya kelahiran 18 Juli 1960. 60. Iya, iya. Dari sebuah riwayat hidup yang sudah saya tulis judulnya Tuanku Profesor. Oh, ya Bapak menulis. Tuanku itu gelar adat. Oh, gelar adat. Gelar agama yang dikukuhkan oleh adat. Bisa diakses di internet, di link saya, tulis saja Duski Samad, ada di buku saya Tuanku Profesor, itu riwayat hidup saya semua. Udah banyak karya Bapak ya? Belum sampai 50-an, udah mendekati angka 50, baru 48-an baru insyaallah. Iya. Dan mau 65 ini akan meluncurkan buku lagi 5 yang sudah ada. 5 yang sudah ada. Kalau Profesor nulis ya Pak ya? Ya, kita siapkan itu karena 65 itu mestinya 6 dan 5. Oh. Jadi minimal kalau enggak 6 minimal 5. Oh, ketika 60 dulu 6 sudah. Iya, ketika benar, 60 saya luncurkan buku. Karena Iya. bagian legacy yang paling mahal itu buku. Benar Pak. Kata Ali, ikat ilmumu dengan buku, dengan menulis. Kalau tak menulis ilmu enggak terikat, dia liar aja. Iya, Itu benar Pak. Saya dibesarkan dari kampung 3 km dari Lebu Aluang. 3 km namanya dari Lebu Sikabu. Di pinggiran Bukit Barisan. Kemudian SD sampai 6 tahun. Setelah SD saya masukkan ke pondok pesantren. Saya alumni MTI, Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Yang pakai sarung, pakai tengkelek kayu. Oh. Dari 73 sampai 79. Kemudian ngajar lagi dulu 3 tahun di sana. Baru 82 kuliah. Jadi alumni sekaligus ngajar itu. Ngajar langsung. Masya Allah. Direkrut terus jadi guru. Oh iya. Jadi guru, kemudian 90 maksudnya tahun 79 saya tamat sampai ngajar 82 terbangun ingin kuliah.
kuliah saya ngambil pertama di jurusan Fakultas Suludin Suludin. yang ganjil pada waktu itu menurutnya. Karena saya tertarik dengan kajian filsafat. Bahwa kajian-kajian lain rasanya sudah selesai di pesantren. Iya, benar, Filsafat Pak. itu yang baru diharamkan oleh sebagian orang pesantren. Iya, iya. Saya ambil filsafat, akidah filsafat. Lanjut ke tingkat doktoralnya di sana. Jadi 82 sampai 85, 3 tahun selesai bagi saya. Karena dulu wajib 3 tahun. Malah wajib 3,5 tahun, tapi bagi saya bisa 3 tahun. Dalam waktu bersamaan semester 6 itu saya menulis. Nah, kemudian selanjutnya 85 sampai 88, 2 tahun selesai pula doktoralnya. Nah, 88 doktorandus dulu. Doktorandus ya Pak ya? Nah, Doktorandus. Terusnya lanjut kuliah, dan bukan kuliah dulu, direkrut jadi dosen. Jadi saya tidak sesulit Yudi. Saya nggak pernah bawa map. Sekarang kan bawa map orang kemana-mana. Bener kan? Pak, bener Pak. Saya Bawa tidak map. pernah bawa map. Saya dipanggil oleh dekan. Nah, kamu ngapain? Nah, ada Pak, saya ngajar di sekolah di MTI. Saya sudah di kepala sekolah dulu. Oh iya. Saya tamat tahun 88 itu, tahun 86 begitu saya tamat saya langsung jadi kepala sekolah. Oh, langsung kepala sekolah di MTI Pak? Dulu. Di Iya, MTI? di MTI itu. Jadi saya Alumni biasa mengajar iya, kepala sekolah? Jadi Oh, kepala Masya sekolah. Setelah kepala sekolah dipanggil oleh dekan. Sekarang masih hidup beliau Pak Jaya Sukman namanya. Suruh masuk. Kamu harus belajar di sini, kamu harus jadi dosen. Masuk saya. Tahun 89, 90. 90 saya masuk, 91 tidak jadi diangkat karena ada senior yang belum. Oh iya, iya. 92 saya diangkat. Iya, iya. Kemudian ya petantang-petenteng aja jadi dosen. Keenakan. 92 petantang-petenteng, akhirnya karena terlalu banyak orang sudah kembali S2, S3, maka 97 saya terbangun lagi. Jadi udah 2 kali tidur. Iya, benar Pak, benar. Untuk masuk kuliah tidur sudah 3 tahun dulu, untuk melanjutkan kuliah S2 Terbangun lagi. Terbangun lagi. Akhirnya masuk, lulus di Jakarta 97 sampai 2003 saya. Di S2, Jakarta UIN Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Iya, iya, iya. Jadi selama berapa tahun tuh? 6,5 tahun saya, 7,5 tahun saya di Jakarta. Masya Allah. Meninggalkan betul kampus ini Iya. semuanya dibawa. Pergi habis ya Pak ya? Ya, kamu untuk mendapatkan pengalaman. Benar. Pertimbangan saya begitu dulu. Iya. Kalau tidak kita bawa anak kita ke Jakarta, kapan dia mendapat pengalaman hidup di Jakarta? Oh, jadi satu keluarga berangkat Pak? Dia berangkat semua dengan segala Lika-likunya ya Pak ya? lika-likunya. Hebatnya itu dia. Sekarang anaknya dia berpengalaman kan? Masya Allah. Dia berpengalaman tinggal di Jakarta dan dia tidak perlu penting lagi malah dibawa ke Jakarta, malas dia. Nah, macetnya. katanya. Iya, macetnya Itu gitu. misalnya. Benar Pak. Jadi saya nyarankan kalau kawan-kawan yang kuliah, lanjutkan kuliah itu bawa keluarga. Masya Allah. Dan saya memang sudah punya komitmen dengan keluarga dulu. Oh, Istri gitu, saya sarjana Unan. Tapi saya minta kalau kita mau nikah, Anda tidak kerja, saya yang kerja. Oh. Nah, itu bedanya dengan sekarang. Iya, Karena benar. laki-laki Dua-duanya dia, kerja. ya, dua kerja, bahkan yang sering perempuan yang suruh kerja dia ongkang-ongkangan di rumah. Saya tidak mau. Saya tidak mau begitu dulu. Saya udah punya waktu perkenalan, taruh sudah bilang kalau kita mau keluarga, satu di antara kita yang kerja itu laki-laki. Iya. Nah, sehingga Prinsip urusan gitu. anak beres bagi dia. Iya, benar. Sehingga insya Allah kelima anak saya Iya. jadi semua. Berarti ibu urusan dalam negeri, Dalam bapak negeri. urusan semuanya. Iya. Urusan luar, urusan dalam. Iya benar Pak. Masya Allah. Jadi seperti itu mungkin prinsip bapak sebelum berumah tangga dengan si ibu ya Pak ya. Jadi kita punya prinsip kalau saya berangkat semuanya berangkat. Gitu ya Pak. Mantap Pulang Pak. semua pulang. Iya, Masya Allah. Nikmati semua nikmat. Iya, benar. Susahnya semua susah. Iya, turun naiknya ya Pak ya. Iya, harus dinikmati roller coasternya semua. seperti itu. Masya Allah, tabarakallah. Ini luar biasa nih teman-teman, sahabat Quranik. Kita punya narasumber yang nanti kita gali pertanyaan-pertanyaan lebih mendalam ya dengan Bapak Profesor Duski Samad. Nah, sekarang kita akan menelisik sedikit nih teman-teman semuanya, sahabat. Bagaimana sih ketika beliau nih dari tamat MTI ya kan, alumni langsung ngajar, terus petatang petenteng jadi kepala gitu, langsung apa namanya diminta sama pihak dulu namanya IAIN ya Pak ya? Iya. Ya, sekarang udah jadi UIN ya kan. Nah, nanti diminta mengajar di S1. Dan beliau juga mentekadkan untuk pergi terbangun lagi untuk yang keduanya untuk S2. Bawa semua keluarga ke Jakarta kayak UIN Syarif Hidayatullah ya Pak ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Nah,
Jadi gitu Pak. Bagaimana kalau seandainya ini tujuan hidup Bapak yang membawa Bapak sekarang kayak gini nih. Ya. Nah, tujuan Bapak kita ingin tahu dong gimana sih Bapak tujuan ketika meniti jenjang akademiknya seperti ini Pak. Jadi begini, saya sebenarnya jejaknya itu ketika kelas 5 SD. Iya. Saya tidak bermaksud membanggakan diri, Iya. tapi mensyukuri. Iya, alhamdulillah. Menyampaikan nikmat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Guru SD saya, ini hebatnya guru SD ini menanamkan. Mendidik saya menjadi, biasanya orang kampung kan susah berani ke kota. Iya benar Pak, susah keluar dari pemikiran yang Iya, saklek gitu ya Pak ya. Ternyata saya bisa diajaknya keluar. Ah. Saya tahun 70 berapa itu ya, 72 menjadi juara pidato pada Pekan Olahraga Seni dan Agama tingkat kabupaten di Padang Breman. Di kabupaten. Padahal saya orang dusun, bisa mengalahkan orang sekecamatan Iya. dulu Lubuk Alung, kemudian orang sekabupaten. Iya. Inspirasi itu. Oh. Jadi bapak-bapak yang jadi guru SD itu mesti banyak menginspirasi. Iya. Karena ada istilahnya guru inspiratif, ada guru hebat kan. Guru kan tidak boleh hebat saja. Iya. Kalau hebat untuk dirinya saja. Iya, benar, Pak. Ini menginspirasi. Saya ada 2 guru di SD itu, sekarang satu masih hidup, Pak Helmi namanya, satu Pak Samsir sudah meninggal. Itu yang menginspirasi saya. Kamu harus hebat. Sebab saya dari SD, kalau di SD itu orang-orang baik itu kan kerjanya tukang siapkan. Iya. Saya suruh juara nih, Iya. tukang siapkan, hapus papan, kok gitu di SD Iya. kita kan. Yang hebat-hebat itu kan jadi Iya. beda sudah Iya. kuliah kan. Jadi ketua kelas. Jadi ketua kelas, jadi tukang siapkan, Iya. tukang panggil absen. Nah, jadi inspirasinya gitu. Kamu harus sekolah agama. Walaupun pada tahun 70-an itu masuk ke sekolah agama itu kelas nomor 2. Oh. Nggak sama dengan Madrasah Saintias kita sekarang. Ini udah masuk kelas 1 ini. Dulu tuh dianggap kelas 2, masuk, masa anak yang enggak ke SMP Oh, dimasukkan iya, kok ke benar. madrasah padahal dia hebat. Justru yang masuk ke madrasah ini harus orang-orang hebat Pak Yudi. Saya mau nanti dia jadi. Oh. Kalau orang setengah hebat susah. Setengah hebat. Apalagi kalau enggak hebat. Iya, Saya benar, Pak. merasakan betul pengalaman saya. Iya. Pengalaman kita karena kita dari SD dapat inspirasi yang bagus, dididik walaupun di madrasah pendidikan saya seadanya dulu. Iya, benar. Tapi saya tidak pernah berhenti ketika madrasah itu membaca. Kekuatannya di membaca. Benar Pak. Membaca Saya selama Iqra. madrasah di MTI itu, di pesantren itu, setiap hari tidak pernah tidak membaca. Ada seorang ulama yang berlangganan dengan koran, 2 hari koran sudah dibacanya, biasanya sudah tempat dikeluarkan untuk Iya. dibaca anak alumni, anak-anak santri. Iya. Saya itu tamat itu koran itu bagi saya. Katam ya Pak ya. Khatam. Dan lagi yang perlu juga mungkin dibagikan ke orang, tanda anak cerdas. Saya rasakan kemana saja dia berjalan, apa saja iklan di jalan itu dia baca. Saya tuh jadi bisa pastor ya, Pak ya? sampai sekarang sulit meninggalkannya. Mata saya ketika melihat satu objek yang tepatnya tertulis, Ya. langsung kritik. Kemarin saya ke Bukit Tinggi, Teletangkamang, ada pengurus masjid yang bikin azan pakai azhan. Ini Pak, ini langsung saya kritik karena biasa melihat Iya, yang iya, kritis itu. Jadi buruk sangka artinya apa? Jadi praduga artinya kalau Iya. pakai H ini Iya. azan saja. Iya, adzan. Nah, pernah lagi merek masjid saya kritik dulu. Iya. Dia bikin masjid berkah. Berkah. Dia bikin berkoh. Oh, jadi petir dia. Saya telepon ke menaknya. Pak Kemenak, masjid baru ini udah resmikan, sudah. Siapa yang resmikan? Saya. Kok semua kena tembak petir semua di sana nanti? Karena berkoh. Berkoh. Mestinya berkah. Iya, iya. Itu misalnya Yudi. Iya. Maksud saya keterbiasaan. Mm-mm. Itu yang sungguhnya membuat kita Benar. bisa jadi. Benar. Jadi ilmiah itu dibentuk oleh lingkungan juga, Iya. kehidupan. Masya Itu contohnya saya rasakan sendiri. Iya. Sampai hari ini ada saja selalu terbaca saja. Apa aja iklan terbaru, baliho. Iya. Itu kalau Yudi bikin baliho pun akan saya baca nanti. Iya. Apa tag lainnya.
Itu ada ini ya Pak, celah untuk dikritik kan. Iya. Kalau kita dikritik kan juga bisa untuk kemajuan gitu, iya, membangun. bawaan ilmiahnya muncul. Iya benar. Itu karena keterbiasaan. Ya kritis ya Pak ya. Ya, keterbiasaan saja. Cuman bedanya sebagian kritis dengan destruktif. Iya. Kita kritis ya. Membangun. Kita bangun, kita apakan dulu, kita pikirkan. Benar, benar. Masya Allah. Jadi gini teman-teman sahabat Quranik. Jadi beliau ini tumbuh di lingkungan orang yang menginspirasi dia. Salah satunya guru ya, guru di lingkungan MTI dulu. Nah, jadi beliau dapat mungkin guru bapak dapat ini talentnya ada nih sama Pak Duski Samadnya ada nih talentnya. Jadi guru menginspirasi itu kamu harus gini kata gurunya ya Pak ya. Kemudian juga mempunyai prinsip bahwa rajin membaca ya, rajin membaca. Jadi kita ingin tahu ya Pak ya. Dari baca koran juga khatam semuanya Pak ya. Nah sekarang generasi kita itu malas baca Pak. Mereka tuh sekarang sosial media scrolling aja gitu ya Pak ya. Nah gitu. Jadi kita teman-teman harus membaca juga nih, jendela ilmu nih membaca kita. Nah, wajib kalau mau jadi orang cerdas. Ya. Kan ada filosofinya. Orang membaca akan mengenal dunia. Tapi orang menulis akan dikenal dunia. Oh. Saya karena terus membaca, saya selalu menulis. Hari ini udah 2 artikel saya semalam, satu tadi satu. Dan buku saya selalu saya agenda-agendakan tiap hari. Jadi hobi itu muncul ketika terus-menerus. Semakin kita banyak baca, semakin banyak yang kita tahu, semakin terasa keterbatasan kita. Iya benar ya Pak. Jadi ya. itu dicatat Yudi. Orang banyak membaca akan mengenal dunia. Orang menulis akan dikenal dunia. Mana pilih? Keduanya Pak. Tidak ada orang dikenal bisa dan mengenal. Tidak ada orang bisa menulis kalau tidak membaca. Iya. Itu bohong saja itu. Pak sulit betul membaca ya. Sulit betul menulis Pak. Ya karena tidak mau baca. Baca aja lah. Iya. Yang ditulis nanti itu. Iya. Berarti kalau kita baca idenya ngalir gitu ya. Ngalir. Masya Pasti Allah. Dan itulah yang hari ini nikmatnya saya rasakan. Di mana saja saya kan sambil jalan pun bisa nulis. Tambah lagi dengan teknologi kita sekarang ya Pak ya. Apalagi anak madrasah kita kan mahir dengan ini pakai tab ya Pak ya. Mahir dengan ini sangat membantu loh. Iya. Sangat Perkembangan. membantu ini. Kita juga nggak bawa kertas mana-mana gitu ya. Ada lagi saya nggak bawa pena, malah pena saya tunjuk aja. Yang mana-mana tunjuk aja pena. Kertas enggak, pena tidak, buku tidak. Iya. Semuanya selesai dengan ini. Jadwal saya di sini. Benar. Nah, kalau hilang hebohnya luar biasa. Iya benar. Bahkan ya, uang pun di sini letaknya. Iya, mobile banking ya Pak ya. uang di sini. Mau dikasih uang sama si Yudi di sini taruh aja. Iya benar Pak ya. Mau sedekah di masjid pun kita ada QR code-nya. Nah nanti konfirmasi kayak KM masjid. Iya, selesai semua. Benar Pak. Baik. Nah sekarang kita langsung masuk ke yang ini Pak. Ada pertanyaan nih mungkin bisa jadi inspirasi bagi teman-teman sahabat Quranik Saintia terkait bagaimana beliau mencapai keberhasilan sekarang ini dari kan akademiknya tuh dari S1, S2, S3. Nah, mungkin ada liku-likunya, Pak. Bapak juga kesehariannya di samping itu juga sebagai penceramah ya, Pak, pendakwah ya, Pak ya. Nah, kira-kira nih, Pak, dalam Bapak menjadi pendakwah ini lika-likunya gimana, Pak? Gitu. Kadang kan kita berceramah nih ada sesuatu ide yang mungkin kita sampaikan ke jamaah tidak terima nih. Nah, kalau orang bilang selalu ada susah kan, tapi saya nggak ada merasa susah. Karena saya berkeyakinan kalaupun susah kan susah itu kan di sini di pikiran dulu. Iya, benar. Diubah susah itu menjadi senang. Senang. Jadi baik dalam perjalanan karir akademik, saya nggak pernah mengabaikan. Inspirator saya di sini almarhum Pak Haji Masnal Sajuli. Pangkat itu nggak pernah saya hentikan. Begitu selesai saya naik lagi. Orang udah puluhan tahun jadi dokter dia diam saja. Saya begitu selesai dokter 2003 saya langsung menulis 2005. Saya guru besar 2008 selama 5 tahun. Masya Allah. Nah, kemudian begitu juga pangkat saya nggak ada pangkat lagi sekarang kecuali pangkatnya ALM. ALM itu apa, Pak? Almarhum. Pangkat akademi saya profesor, pangkat administrasi saya 4E. Nah, ada pangkat saya di kampus lagi. Berarti kalau ALM itu pensiun dari dunia ya, Pak ya? Semuanya, dari semuanya. Dari dunia ini pensiun. Jadi tanya nanti pangkatnya berapa, Pak? Tidak ada pangkat lagi. Pangkatnya sudah selesai. Itu karena inspirasi. Ada orang yang menginspirasi. Itu perlu diingatkan betul. Siapapun saya punya inspirator. Misalnya
dalam logika berpikir, inspirator saya almarhum juga Pak Amir Saripudin yang sangat singkat, tepat, cepat, logis berpikirnya. Dalam bidang gaya berpakaian dengan dekan saya tadi Pak Jaya Sukma, itu orangnya terbaik talenta berpakaiannya. Pernah ada perlombaan di sini, dia rapih terus setiap ke kantor. Dalam bidang gagasan saya tidak pernah berhenti. Saya rasanya kalau saya rasakan baik ketika kuliah di Jakarta itu punya hubungan dengan semua perantau. Kami bikin di sana Masyarakat Dakwah Indonesia, MASDI, saya sekjennya. Saya bikin di sana Yayasan Pusat Islam Minangkabau, saya sekjennya. Di perantauan ya Pak ya? Di perantauan. Ada paguyubannya. Ada paguyuban. Kami bikin IKAPASMI, Ikatan Pasar Sarjana Minang, dan banyak lagi. Intinya dalam kapasitas apa saja kita, kalau ada keinginan untuk berbagi, keinginan untuk maju, peluang selalu ada. Masya Allah, benar ya Pak ya. Ya. Jadi paradigma yang susah itu harus kita ubah menjadi mudah ya Pak ya. Masya Allah. Jadi sahabat Quranik, kita sangat beruntung nih, beliau di madrasah kita sebagai pembina sekaligus pencetus adanya madrasah kita ini. Dengan siapa lagi Pak yang meninggal kemarin Pak, Bapak? Ya, salah satu dosen yang sangat kuat inspirasinya di sini juga Pak Prof. Zulmukim. Ya. Pendidikan bahkan mewakafkan buku-bukunya dan biayanya. Ya. Artinya orang kalau sudah sampai di level pendidikan, saya sekarang punya yayasan dan di samping di sini menjadi pembina, juga pembina di yayasan lain, dipercaya juga akan mempersiapkan sekolah yang untuk umat lebih luas lagi. Masya Allah, keren ya Pak ya. Ya. Nah, jadi teman-teman sahabat Quranik Saintia, di madrasah kita, beliau sebagai pembina yang mencetuskan pendirian madrasah kita ini dengan rekan-rekan beliau juga. Nah, kemudian dengan inspirasi-inspirasi yang beliau punya, itu akan membuat madrasah kita itu menjadi lebih ada banyak masukan, inspirasi-inspirasi yang beliau berikan itu memberikan suatu cambuk bagi kita untuk generasi muda masa depannya, generasi Islam yang lebih kuat dan tangguh gitu ya Pak ya. Nah, kemudian ini Pak, kita masuk ke ranah madrasah nih Pak. Ya. Nah, Bapak kan punya andil nih, sangat besar sekali nih. Ya. Kalau tidak ada triggernya Bapak yang membuat dengan rekan-rekan Bapak untuk membuat madrasah ini, itu nggak akan terwujud ya Pak ya. Ya. Gitu ya Pak ya. Nah, ini berasal dari mungkin ada keprihatinan Bapak atau mungkin ide karena Bapak sering baca. Ya. Nah, kenapa Bapak bisa kita buat madrasah dengan teman-teman Bapak gitu? Baik. Nah, silakan Tadi Pak. saya sudah nulis bagi tentang ini, karena mau diminta podcast kan. Iya. Jadi saya judulnya itu ada 3 sesungguhnya pilarnya, Iya. tiga pondasi yang mesti dipahami oleh masyarakat secara keseluruhan. Pertama, realitas negeri kita ini sekularisasi pendidikan itu tidak bisa dikatakan tidak. Iya. Ada sekolah umum, ada sekolah negeri. Iya. Yang kedua, pendidikan agama pun juga mengalami Dikotomi ya, Pak ya? dikotomi. Ada yang sepenuhnya agama saja. Oh iya, murni ya Pak ya. Ini saja. Di kampung saya masih ada itu pesantren halaqah namanya. Nah, kemudian ada pendidikan yang memang mengabaikan agama betul. Nah, pilihan memilih Al-Quran Saintia ini adalah bagian mengintegrasikan. Oh iya. Karena kehadiran UIN itu kan mengintegrasikan. Kita perlu ilmu, kita sangat perlu Al-Quran, benar, agama, dan kita juga perlu teknologi. Ditambah lagi budaya. Jadi 3 pilar ini satu. Kalau dalam adat Minangkabau namanya tali tigo sepilin. Iya. Tungku tigo sejarangan. Jadi ketiga-tiganya ada agama, ada sains, ada budaya, ada Al-Quran, ada saintianya, saintifiknya, kemudian didukung oleh budaya. Benar, Dan menurut emat kami dan berdasarkan pengalaman hidup yang sudah cukup lama juga, Iya, benar ya, Pak ya. 65 udah lama juga. Iya benar Pak. Untuk lebih baik ke depan itu menghadapi tantangan hari ini, anak yang seperti ini, profil anak seperti ini mestinya. Iya benar Pak. Kalaupun tidak ke sini, kalau sini itu syukur betul kita semua. Orang bagaimana pendidikan itu memperhatikan Al-Qur'annya. Itulah gerakan tahfiz di
di mana-mana sekarang. Oh iya. Nah, sekarang kita udah satukan di sini. Iya. Kan repot-repot dia keluar Iya, lagi. benar. Sudah Nah, akademik, tafiznya juga. Tafiznya juga. Kemudian bagaimana juga dia mengenal budaya. Kita juga berikan pembelajaran itu kan. Iya, Nah, benar Pak. di pendidikan umum kan ada sekolah budaya Minangkabau. Iya, budaya Minangkabau. Jadi kita satukan ketiganya di tempat lain terpisah-pisah. Iya. Akan lebih bagus kalau dia di dalam satu semangat Iya. dan satu guru, satu napas pendidikannya. Di satu wadah ya Pak ya. Satu wadah. Iya. Kemarin saya kan juga guru matematika ya Pak ya. Jadi pas di kurikulum di semester 2 ini Ibu Wakil Kurikulum kita itu memasukkan mata pelajaran Keminangkabauan Pak. Iya. Nah, jadi seperti yang Bapak bilang ya, mungkin instruksi dari pihak yayasan kita harus masuk nih integrasi antara kebudayaan, keilmuan kita secara akademis, dan ada juga dengan agama yang ada di Al-Qur'an. Nah, kemarin kalau saya tidak salah dengar, ini dari kepala madrasah kita mendatangkan gurunya dari kerapatan adat Minangkabau Pak, dari KAM Wah, ya. luar Buya biasa itu. Rusyandi kalau nggak salah waktu itu. Itu luar biasa. Iya, itu jadi kan saya juga mengingat nih, karena mungkin kalau kita kan Minangkabau ya Pak ya. Kalau Minangnya hilang, tinggal ya binatangnya lagi ya Pak ya. Kalau kita nggak punya, Iya. jadi kita nggak punya moral nanti kalau seandainya kita memisahkan antara latar belakang kita sebagai orang Minang gitu, yang keilmuan secara agama kuat, tokoh-tokohnya, kemudian secara akademis juga bagus ya Pak ya. Nah, kita integrasikan di madrasah ini. Ini madrasah yang sangat teman-teman sahabat Quranik terintegrasi dengan ketiga pilar tadi yang Bapak tulis ya. Kita juga ingin tahu nih tulisan Bapak ini seperti apa, nanti diterbitkan kasih tahu ya Pak ya. Oh ya, jadi begini, saya malah publikasi bentar lagi sudah saya kirim ke link, ntar keluar. Jadi bagi aja Kita bisa akses di mana Pak? Bisa akses di mana? Kalau saya tiap hari mau akses artikel-artikel saya ada di Sigi Indonesia, ada di indonesiamadani.com. Setiap hari ada artikel saya. Bisa kita cek teman-teman. Siapa yang mau lihat sigi.com atau indonesiamadani.com. Ya, sigi.com atau indonesiamadani.com. Nah, teman-teman bisa akses. Saya yang punya Masya Allah. linknya, pembinanya. Iya. Lagi-lagi pembina ini. Jadi kan kita banyak ya Pak ya? Oh ya, puluhan. Jadi kata orang, kapan waktu Pak Duski? Ya kapan saja, sama juga dengan waktu orang lain. Kayak podcast ini ya Pak ya? Pokoknya disediakan saja. Ini sebentar lagi saya harus sampai lagi Nuriman. Nanti sore ada lagi pertemuan di sana. Biasanya sampai malam juga harus. Iya. Jadi artinya apa? Kalau dalam konteks pendidikan, rugi orang kalau tidak mencari pendidikan yang terintegrasi. Iya. Sebab tantangan anak-anak kita hari ini kan tidak sama dengan saya dulu. Iya benar Pak. Mereka beda zaman dengan teknologi. Nah, sekarang teknologi sini sudah terjawab. Iya. Dia dihadapkan dengan kondisi sosial budaya yang bisa membuat mereka tercerabut dari akar budayanya. Iya. Kita punya pembelajaran adat. Kemudian mereka juga kita butuh sains. Karena sains adalah bagian dari kehidupan yang tidak kita masuk dalam zona ini. Iya. Jadi sekali lagi saya himbau Bapak dan Ibu yang punya anaknya di SD ya, karena kita SMP, segeralah pilihlah madrasah-madrasah yang sudah terpadu, terintegrasi. Kenapa kalau ada yang bagus ngapa pilih yang tidak bagus? Iya. Ada yang lengkap nggak ambil paket hemat? Iya. Aja paket jumbo. Ini paketnya jumbo nih. Iya, triple combo. Iya, besar ya seperti hostnya juga yang paket jumbo kan. Ya, karena bisa maksimal mengapa tidak? Iya, benar Pak. Saya benar, cara Pak. berpikir saya selama ini itu. Iya. Kalau bisa dikejar, dikejar saja belum tentu dapat. Diusahakan saja belum tentu dapat, masa tidak diusahakan? Iya. Kalau kita bisa pilih yang terbaik, ngapa pilih yang baik? Iya, benar Pak, benar Pak. Jadi cara berpikir ini sangat penting untuk memulai. Iya. Madrasah Qur'an Sentia memberikan solusi. Benar Pak. Oke. Ya, kita juga harus khawatir ya Pak, di dalam Al-Quran juga disebutkan kita harus takut, khawatir kita meninggalkan generasi yang lemah. Ya. Gitu ya Pak ya. Tak khawatirlah kita ketika meninggalkan generasi Islam yang lemah, kita akan terjajah. Ya. Gitu ya Pak ya. Ya. Masya Allah. Nah sekarang nih Pak, harapan ke depan nih Pak untuk Madrasah Quranik Saintia nih, kita rencana ini tahun ajaran pertama kita udah buka nih Pak, satu kelas, ada 15 orang siswa. Nah di
tahun ajaran berikutnya kita buka 2 gelombang Pak. Gelombang pertama sudah kita tutup. Itu sudah terdaftar 19 orang ya Pak ya. Alhamdulillah. Nah, kita buka di gelombang kedua nih. Harapan ke depan Bapak nih untuk madrasah. Silakan Pak. Pertama, biasanya hasil tidak menyalahi proses. Oh iya Pak. Kerja keras biasanya akan menghasilkan. Tidak ada dalam sejarah orang sukses itu orang yang tidur-tidur. Iya. Orang yang kerja keras, kecuali yang terima warisan, iyalah dia senang aja kan. Tapi keberhasilan yang enak itu keberhasilan dari kerja keras. Benar, Karena Pak. itu kita berharap semua stakeholder, pimpinan, guru, yayasan, ayo kita kerja keras. Satu. Sinergi. Jadi harapan Masya kita yang Allah. kedua, progres, benar, bekerja lebih cepat lagi. Iya. Yang ketiga, kita perlu edukasi. Kadang orang tidak tahu aja nih, belum tahu. Inilah medianya. Podcast ini salah satu media edukasi. Iya, benar, Pak. Manfaatkan semua saluran yang ada. Karena edukasi itu rahmat. Semakin banyak orang sampai dakwah kepada dia, semakin banyak investasi akhirat. Iya, benar. 3 ayat itu saja. Makasih. Masya Allah. Masya Allah, luar biasa teman-teman sahabat Quranik Excientia. Ayo teman-teman yang Bapak Ibu yang punya anaknya, mari bergabung di Madrasah Quranik Excientia yang di dalam ini sudah dibina oleh Bapak Profesor Duski Samad dan teman-teman, yang juga kita guru besarnya juga ada Pak Profesor Yasmadi nanti pembinanya, guru-guru kita juga udah magister dan profesi guru. Oke teman-teman sahabat Quranik Excientia semuanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel YouTube kita. Semoga kedepannya kita punya cerita-cerita atau kisah-kisah inspiratif lagi yang akan mengedukasi dan membawa kita untuk mencerahkan dan menginspirasi anak bangsa semuanya. Terima kasih banyak Pak Duski Samad atas waktunya. Makasih, kita ketemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Insyaallah. Saya sebagai host minta maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.